Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang boneka hidup yang sangat menggemaskan. Mereka memiliki telinga panjang dan hobinya lompat-lompat. Ya, siapa lagi kalau bukan kelinci? Mulai dari cara perawatan, makanan, hingga persiapan kandang sebelum kamu memelihara mereka. So, langsung saja kita ke videonya. Kelinci adalah salah satu hewan peliharaan yang sangat populer, tak kalah dari anjing dan kucing. Kelinci juga begitu lucu dan menggemaskan. Selain itu, kelinci juga dikenal lebih kalem serta mudah perawatannya. Tidak seperti anjing dan kucing yang terkadang suaranya bisa sangat mengganggu. Kelinci ini tidak bersuara, sehingga rumah tetap nyaman serta tenang. Kelinci adalah mamalia kecil dengan bulu halus, ekor pendek, kumis, dan telinga yang panjang. Beberapa kelinci berukuran sebesar kucing, dan sebagian tumbuh sebesar anak kecil. Kelinci kecil panjangnya bisa sampai 24 cm dan beratnya kurang dari 1 kg. Spesies yang lebih besar dapat tumbuh hingga 50 cm dan beratnya lebih dari 4,5 kg. Sama dengan anjing, kelinci ras mini atau kerdil cenderung hidup lebih lama daripada kelinci ras besar. Kelinci kerdil, mini lobs, dan kelinci kecil lainnya biasanya mampu hidup hingga 10 tahun lebih. Kelinci merupakan peliharaan yang memiliki banyak kelebihan karena sifat-sifatnya yang manis dan daya adaptasinya yang cepat terhadap kehidupan manusia. Untuk tetap bahagia dan sehat, kelinci membutuhkan perawatan khusus, mulai dari pasokan jerami dan sayur yang banyak, lalu sarang yang hangat dan nyaman. Selain itu, kelinci perlu bergerak, melompat, dan berlarian selama beberapa jam setiap harinya. Jadi sebaiknya beri kelincimu waktu bermain di luar kandang selama 6-8 jam. Jika kamu tidak memiliki waktu luang sebanyak itu, kamu bisa membiarkannya bermain bebas sendirian. Namun pastikan bahwa kelinci berada dalam lingkungan yang terpagar atau terawasi agar tidak kabur. Yang penting, jangan abaikan unsur penting ini dalam perawatan kelinci. Selain itu, perawatan tubuh kelinci juga sangatlah penting. Kamu bisa menyikat bulunya dengan sikat lembut dan sisir setiap 1 atau 2 hari untuk membersihkan dan mencegah penggumpalan pada bulunya. Jadi kamu tidak perlu memandikannya guys, kecuali jika benar-benar kotor. Kamu juga harus tahu kalau tubuh kelinci itu rapuh, sehingga harus ditangani dengan penuh hati-hati. Jangan pernah mengangkat kelinci di telinganya, karena dapat menimbulkan rasa sakit pada kelinci dan akan merusak jaringan di telinganya. Selain itu, jangan biarkan kelinci kamu kepanasan, karena kelinci bisa mati karena suhu yang terlalu panas. Kelinci adalah hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, jadi kamu bisa memberinya rumput-rumputan atau sayur-sayuran. Umumnya kelinci dikenal suka memakan wortel, tetapi sebenarnya wortel bukan makanan pokoknya loh guys. Malah, pemberian wortel ini jangan terlalu sering karena mengandung banyak gula. Makanan utama kelinci adalah rumput, sehingga harus selalu tersedia sepanjang waktu. Rumput Timothy, gandum, dan brok merupakan pilihan yang tepat. Berikan juga dedaunan hijau seperti bayam, kol hijau, sawi, selada air, dan daun lobak. Selain itu, kamu juga bisa menggunakan pelet sebagai pakan kelinci kamu. Tapi, perlu diingat, kelinci tidak bisa hidup hanya dengan pelet. Saluran pencernaan kelinci sangat memerlukan serat batang panjang yang tidak dapat dikunyah, yang terdapat pada jerami atau rumput Timothy. Untuk mencegah bola rambut dan menjaga kesehatan dan kualitas sistem pencernaannya. Menggerogoti serat batang juga membantu mengikis gigi kelinci yang terus tumbuh dan mencegah masalah pada giginya. Hindari memberikan kelinci makanan tidak sehat. Sebagian sayuran tidak cocok untuk kelinci, seperti jagung, tomat, kacang-kacangan, kentang, dan bawang. Makanan manusia seperti roti, coklat, permen, produk susu, dan makanan olahan apapun tidak boleh diberikan kepada kelinci. Hal paling dasar dalam merawat kelinci adalah memberikan kandang yang layak dan nyaman. Pastikan kandang tidak terlalu sempit sehingga kelinci bisa leluasa bergerak. Untuk kandang kamu bisa membuat sendiri dari bahan kayu, tapi mudahnya bisa memakai kandang kotak besi atau galvanis yang banyak dijual di toko hewan. Kamu bisa menambahkan jerami atau rumput kering dan serutan atau serbuk kayu halus pada alas kandang agar kelinci merasa nyaman saat tidur.
Siapkan juga wadah penampung kotoran dan tempat untuk minum di area sekitar kandang. Penyakit pada kelinci biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti terpapar kuman, bakteri, makanan yang tidak sehat, lingkungan yang kotor, dan masih banyak lagi. Untuk menghindari penyakit kelinci, kamu harus tahu jenis-jenis penyakit paling umum dan sering diderita oleh kelinci berikut ini. Seperti namanya, penyakit ini adalah penyakit yang menyerang pada telinga kelinci yang disebabkan oleh tungau. Penyakit ini bisa juga disebut dengan nama skabies. Apabila kelinci terkena skabies, akan ditandai dengan gejala munculnya bintik-bintik berwarna merah muda pada sekitar telinga kelinci. Bintik tersebut terasa gatal sehingga kelinci akan terus mencoba menggaruknya. Jika sudah ada gejala seperti itu, kelinci harus segera ditangani, karena jika tidak akan menimbulkan cairan yang beraroma tak sedap, dan yang lebih parah akan muncul jamur di telinga kelinci. Cara mengatasinya dengan memisahkan kelinci tersebut dengan yang lain dan berikan obat skabies yang banyak beredar di apotek. Selain itu, selalu jaga kandangnya agar tetap bersih dan tidak lembab untuk mencegah datangnya kembali penyakit skabies ini. Ini adalah jenis penyakit yang sangat sering terjadi pada kelinci karena gigi kelinci akan terus tumbuh. Secara alami, kelinci akan memakan tanaman berserat untuk mengikis gigi depannya dan mencegah giginya tumbuh panjang. Namun, ketika sudah terlanjur, maka kelinci butuh bantuan si pemelihara untuk mengatasi masalah tersebut. Caranya adalah dengan membawanya ke dokter hewan untuk memotong giginya. Ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika dibiarkan akan menimbulkan luka pada lidah, gusi, dan pipi dari kelinci. Selain itu, kelinci juga tidak akan mau makan karena giginya yang panjang. Penyakit yang satu ini sangat berbahaya bagi kelinci, sebabnya myxomatosis bisa membunuh kelinci dalam waktu 10 hari saja jika tidak segera ditangani. Myxomatosis disebabkan oleh serangga seperti tungau ataupun nyamuk. Gejala yang diderita kelinci ketika terserang myxomatosis antara lain terjadinya pembengkakan di beberapa area tubuh dan kehilangan selera makan. Bahkan ketika tingkat lanjut, gejala yang ditimbulkan lebih mengerikan lagi, seperti mata keluar dari tempatnya, mengalami kebutaan hingga susah bernapas. Upaya pencegahan penyakit myxomatosis bagi kelinci adalah dengan memberikannya vaksin. Penyakit berikutnya juga tak kalah berbahaya bagi kelinci. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pasteurella multocida. Pasteurellosis ditandai dengan terinfeksinya saluran air mata dan hidung pada kelinci, sehingga ia akan mengalami mata dan hidung berair. Selain itu, ia juga akan sering bersin. Jika mengalami penyakit ini, maka kelinci harus segera dipisahkan, karena Pasteurellosis bisa menular ke kelinci lain. Untuk pengobatannya, bawa kelinci ke dokter hewan di mana ia akan diberikan antibiotik. Sementara jika sudah parah dan terdapat abses, maka akan dilakukan upaya operasi pembedahan. Nah guys, itu dia beberapa hal yang harus kamu tahu sebelum memelihara kelinci. Jika kalian punya pertanyaan lain seputar kelinci, silakan komen di bawah guys. Saya Moja undur diri, salam happy animals.